Sebelum reformasi, itu saya banyak bicara soal karya-karya yang memiliki gerakan-gerakan politik, gerakan sosial. Saya masih optimis bahwa ada bangsa sendiri yang nanti akan mengalami satu kerinduan akan satu hasil karya-karya yang dilakukan oleh kemampuan manusia-manusia. Nama saya Pak Budi Sulistyo. Saya hidup di dunia seni rupa dan saya membentuk sebuah aktivitas ini di tempat ini, namanya Sanggar Tirta Kelapa, atau lebih tepatnya disebut Tirta Kelapa Art Space. Kegiatan saya yang paling saya gemari di dalam seni rupa, saya mengambil spesialis kriya logam. Jadi karya-karya yang saya buat dengan menggunakan material logam, baik itu bahan dari panel atau plat aluminium, plat tembaga, maupun plat kuningan. Untuk saat ini saya banyak memanfaatkan dari material aluminium atau plat aluminium. Teknik yang saya gunakan teknik emboss. Saya memiliki latar belakang dulu di sekolah teknologi atau STM, itu di mesin. Lalu saya kuliah di Akademi Perindustrian, itu juga di maintenance. Lalu saya kuliah lagi di Institut Seni Indonesia, saya mengambil jurusan kriya logam, seni kriya logam di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pertama saya memulai dengan sebuah pradesain. Pradesain itu meliputi mulai dari material itu sendiri, apa yang akan saya gunakan, kemudian pemilihan ketebalan plat logam atau panel logam yang akan saya gunakan, lalu saya mendesain di dalam bentuk kertas atau di media plastik. Setelah itu kami pindahkan ke material logam itu, lalu kami lakukan sketsa ulang di logam. Setelah itu baru kita pembentukan. Nah, pembentukan itu baik itu dengan teknik melukai maupun dengan cara menekan. Jadi logam itu kami pukul-pukul, ada juga kami gores-gores sehingga menampilkan dimensi bentuk yang timbul. Itu teknik dasarnya seperti itu. Setelah kami kerjakan itu melalui lembaran yang dilakukan bolak-balik, diulang, dibalik lagi logam itu, dipukul lagi, dibentuk lagi. Setelah sampai selesai, lalu kami masuk pada cara untuk memfinishingnya. Finishing bisa dilakukan dengan cara dicat atau di electroplating atau penyepuhan. Jadi finishing apa yang akan kita inginkan, baik itu tampilan mengkilat seperti logam mulia maupun seperti lukisan yang pada umumnya berwarna, warna-warni maksudnya. Itu teknik dasarnya sangat sederhana. Dan yang terakhir saya banyak menggunakan teknik yang namanya sodet. Sodet ini sudah pernah dikembangkan oleh masyarakat seni kaligrafi Islam yang ada di Desa Pringsurat, Jambu, Ambarawa. Jadi saya mengembangkan dari teknik bentuk-bentuk kaligrafi ke bentuk-bentuk ekspresi bebas.
karya-karya awal, karena ini periodik ya, pada waktu masa sebelum reformasi itu saya banyak bicara soal karya-karya yang memiliki gerakan-gerakan politik, gerakan sosial, di mana pada waktu itu saya memiliki latar belakang sebagai salah satu bagian dari aktivis yang pro demokrasi untuk memperjuangkan runtuhnya Orde Baru. Nah, setelah masa itu kami mulai berhadapan dengan segmentasi pasar, sehingga kegiatan karya-karya saya pada waktu itu banyak memenuhi kehendak konsumen. Lalu berangkat pada masa-masa setelah 10 tahun, 20 tahun setelah reformasi, saya banyak menyentuh karya-karya yang bertemakan wanita. Itu latar belakang wanita itu saya beranggapan bahwa saya masih aktif di konservasi lingkungan dan berpikiran bahwa wanita adalah ibu pertiwi. Jadi mewakili dunia kesuburan, mewakili dunia bumi maupun lingkungan hidup, sehingga karya-karya saya masih bersentuhan dengan dunia alam di sekitar saya, yang percaya bahwa ibu pertiwi itu adalah perempuan. Jadi saya mensimbolisasikan, semiotikanya ke situ, bahwa perempuan mewakili bumi. Tantangan yang paling sering timbul itu terutama pada keterbatasan usia ya, kemudian teknis-teknis yang memang harus dikerjakan sesuai dengan yang menjadi imajinasi saya, itu sering tidak kecapai karena mulai fisik ini mulai kurang kuat untuk melakukan dunia tatah menatah, sehingga saya sekarang banyak untuk mengantisipasinya saya ke seni sodet. Jadi penggunaan lembaran platnya itu yang tadinya ukuran 0,5 mm, sekarang saya kurangi menjadi 0,2 mm. Jadi lebih empuk, lebih ringan, tetapi tidak merubah apa yang diinginkan. Walaupun tingkat timbul atau menonjolnya logam agak berkurang jauh. Jadi tantangan saya di situ. Kemudian material logam itu semakin lama semakin tinggi, dan peminat dari karya-karya logam ini semakin lama kok semakin menghilang. Beda pada waktu zaman dulu banyak sekali orang menyukai karya-karya logam. Ya, kami tergabung pada sebuah organisasi yang namanya Askrina, Asosiasi Kriawan Republik Indonesia, yang berpusat di Jogja dan memiliki anggota di seluruh Indonesia. Itu aktif mengadakan pameran. Jadi pameran itu sering bergabung dengan komunitas furniture, yaitu Jevina. Itu setiap tahun kadang diselenggarakan 2 kali. Di mana di arena pameran itu sering terjadi transaksi, ada bisnis di situ, sehingga kami masih sering mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari para buyer. Ya relatif ya, artinya kekuatan dari promosi maupun kekuatan dari para buyer atau para peminat itu saat ini mungkin karena promosi maupun hanya kurang, atau penyebar luasan di kriya ini karena tidak bersentuhan dengan pemerintah ya, jadi kami harus mandiri, sehingga banyak jalannya itu ke door to door. Iya, artinya relasi-relasi yang memang yang ajak ya. Ya, beberapa kegiatan seminar
untuk anak-anak muda sering kami laksanakan. Saya termasuk menjadi salah satu narasumber di dalam kegiatan diskusi-diskusi itu. Lalu kami banyak aktif juga di beberapa desa kerajinan, terutama di desa Tumang, Cepogo, Boyolali, untuk kegiatan pembuatan kriya logam ini. Tetapi itu juga kurang agresif ya dari anak muda. Kemudian saya juga bersentuhan dengan kawan-kawan dengan logam kaligrafi Kuningan, itu juga sudah mengalami penurunan. Jadi untuk saat ini saya tidak tahu bagaimana harapan saya pemerintah ya untuk kegiatan-kegiatan semacam ini mendapatkan support atau mendapatkan cara keterlibatan pemerintah di dalam memanfaatkan kemampuan-kemampuan di bidang seperti saya ini. Termasuk harapan saya itu misalnya di IKN. IKN itu kan membangun banyak kamar, banyak ruangan. Alangkah baiknya diisi oleh karya-karya dari seniman-seniman yang memiliki keterampilan khusus, tidak hanya seni lukis saja, tetapi dari kerajinan-kerajinan yang berkembang di masyarakat dari zaman dulu. Itu. Ya, banyak sekali sebenarnya. Dalam sejarahnya ada namanya sejarah Undagi. Undagi itu adalah suatu profesi atau tradisi masyarakat tradisional, mulai dari perancangan rumah sampai ke isi dari rumah itu sendiri. Banyak elemen-elemen, misalnya untuk kepentingan upacara ada bokor, ya kan? Kemudian ada peralatan makan, ada aksesoris rumah, termasuk karya-karya yang banyak digunakan untuk kepentingan interior. Jadi dari tradisi ini sendiri sebenarnya kriya logam ini menempati posisi yang sangat penting. Jangan sampai nasibnya seperti desa Perak di Kota Gede, kemudian desa Kuningan yang ada di Juwana, karena perkembangan ini semua sudah tergantikan oleh material-material dari industri itu. Jadi memang situasi memang seperti itu. Kalau di kriya logam sendiri memang salah satunya adalah pembuatan kenceng, panci, dandang, kemudian lampu rombyong. Banyak sebenarnya tradisi atau kegiatan itu, tapi sekarang sudah digantikan oleh industri yang sifatnya pracetak atau produk-produk cetak ya. Jadi menggunakan keterampilan tangan ini sudah mulai tergantikan oleh mesin. Apalagi sekarang ada CNC, itu ada penggarapan logam dengan menggunakan robotik atau mesin 3 dimensi. Itu. Saya masih optimis bahwa ada bangsa sendiri yang nanti akan mengalami satu kerinduan akan satu hasil karya-karya yang dilakukan oleh kemampuan manusia-manusia. Pada akhirnya nanti juga akan mengalami kejenuhan di teknologi sekarang. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan juga bahwa industri ini juga akan ditinggalkan, ya. Itu. Jadi saya sendiri tidak begitu bisa membaca tren ke depan gitu, Pak. Secara pribadi saya ingin membuat sebuah museum tentang karya-karya saya sendiri, karena di usia saya yang sudah lebih dari 60 tahun ini dan saya masih mampu untuk melakukannya, saya museum.
Tetapi saya berharap pemerintah, terutama di di Kementerian Perindustrian maupun di Kementerian Kebudayaan, untuk mengkaji ulang lagi bahwa di Indonesia ini banyak sekali satu masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang kriya logam. Terutama kami membutuhkan satu inovasi-inovasi dari pemerintah untuk ikut terlibat di dalam bagaimana mengembangkan kerajinan itu juga masuk pada industri yang lebih profesional. Jadi selama ini saya sendiri tidak pernah tersentuh ya, oleh negara belum tersentuh. Padahal aktivitas saya sudah cukup lama dan banyak dikenal oleh kawan-kawan kriya logam, terutama di kalangan profesional.